Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Firmansyah, NIM saya 104150157. Untuk studi perencanaan tugas akhir, saya mengangkat judul pembangunan rest area atau SROJA. Alur pembahasan dari latar belakang, studi pustaka, studi banding, program ruang, analisis tapak, tema, dan konsep. Latar belakang, prasarana jalan raya merupakan ulat nadi kelancaran lalu lintas darat. Infrastruktur jalan tol berfungsi untuk mempersingkat waktu tempuh dan memperlancar transportasi darat. Terrealisasinya pembangunan jalan tol Soreang Pasir Koja harus tersedianya tempat istirahat di setiap ruas jalan tol dengan sesuai peraturan pemerintah. Namun, realitanya belum ada rest area di sepanjang ruas jalan tol Soroja. Dasar lokasi penempatan rest area di ruas jalan tol, usulan pembangunan rest area Soroja dari gerbang tol Margasi, melimpahnya UMKM di wilayah rencana pembangunan rest area. Studi literatur, menurut PU Pasal 1 ayat 29, jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagian jalan nasional yang pengguna diwajibkan membayar biaya tol. Nah, keputusan Direktorat Jenderal Bina Marga menyatakan bahwa rest area merupakan salah satu tempat fasilitas yang disediakan bagi pemakai jalan tol antar kota maupun dalam kota. Fasilitas baik pengemudi, penumpang, maupun hanya sekedar untuk mengisi bahan bakar kendaraan. Fasilitas ini disediakan untuk beristirahat sementara karena alasan lelah. Peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2005 menyatakan bahwa pada setiap ruas jalan tol antar kota harus dilengkapi dengan tempat istirahat atau rest area dan pelayanan untuk kepentingan penggunaan jalan tol. Metode penentuan lokasi tempat istirahat di jalan bebas hambatan menurut Bina Marga nomor 37 tahun 1999 menyatakan bahwa dalam penentuan posisi atau jarak dari gerbang tol ke lokasi rest area ditentukan sebagai berikut. Kelelahan ringan 5-7 km dari gerbang tol, kelelahan sedang 3-4 km dari gerbang tol, kelelahan berat 1-2 km dari gerbang tol. Hal ini disebabkan karena 25% kecelakaan di lalu lintas disebabkan karena faktor kelelahan, menurut Gonzales Luqui 2002. Berikut peta lokasi Soroja. Jarak dari Pasir Koja ke Soreang mempunyai jarak tempuh 10,57 km. Nah, usulan untuk adanya rest area di pertengahan dari gerbang tol Pasir Koja dan Soreang bertepatan di Margasi. Rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bandung, beberapa faktor di dalamnya, diantaranya terwujudnya perkembangan industri dan UMKM berbasis potensi lokal, terlaksananya pembangunan pusat-pusat perdagangan. Data jumlah UMKM di Kecamatan Margasi dalam angka Kecamatan Margasi mempunyai nilai UMKM yang melimpah. Beberapa di antaranya yaitu potensi industri kayu, anyaman, makanan dan minuman, termasuk ke industri kuliner. Jadi, pembangunan rest area di lokasi tersebut bertujuan untuk mengakomodasi pengunjung yang akan masuk melalui pintu tol Margasi dan pintu tol Soreang yang akan melakukan setup perjalanan seperti melakukan servis kendaraan, membeli oleh-oleh khas Bandung yang dijual oleh pelaku usaha yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dan kegiatan lainnya. Fungsi primer dari rest area adalah mengakomodasi pengunjung dari perjalanan jauh untuk beristirahat. Rest area atau Soroja dapat melakukan fungsi tersebut hanya kepada pengunjung yang masuk melalui pintu Margasi, pintu tol Margasi, dan pintu tol Soreang, dan bukan untuk pengguna jalan tol yang masuk melalui pintu tol Pasir Koja dan keluar pintu tol di Margasi. Berikut lokasi site pada Taman Indah TKI Taman Kopo Indah di Kecamatan Margasi. Lokasi tersebut berada di sebelah kiri bahu jalan tol. Maka dari itu pengguna dari tol Pasir Koja tidak bisa memasuki kawasan site secara langsung, harus memutar balik dan masuk ke gerbang tol Margasi. Studi banding rest area pada kilometer 2, saya melakukan studi banding pada kilometer 22 tol Semarang Solo. Nah, tol Semarang Solo itu merupakan tol Trans Jawa untuk wilayah Jawa Tengah. Rest area ini tergolong dengan tipe A karena memiliki fasilitas yang cukup lengkap untuk pengguna jalan tol. Nah, faktor-faktor dari studi banding harus diperhatikan yaitu
potensi lingkungan sekitar, pengaturan zona ruang, konsep bangunan, konsep landscape, pandangan pengguna untuk rest area, konsep fasad. Nah, dari kesimpulan studi banding pada rest area kilometer 22, pembangunan rest area tipe A berpotensi untuk meningkatkan pendapatan UMKM dengan catatan fasilitas yang disediakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan untuk rest area tipe A. Sedangkan pengaturan zona bangunan harus diatur sesuai dengan fungsi bangunan untuk kenyamanan dan keamanan pengunjung rest area. Bangunan harus menyesuaikan dengan potensi lingkungan sekitar. Program ruang. Dari program ruang ada beberapa aspek untuk rest area yang harus diperhatikan. Pertama, struktur organisasi pengelola, organisasi pengelolaan SPBU, aktivitas dan kebutuhan ruang, hubungan antar ruang, aktivitas pengunjung dan pengelola pada saat datang, aktivitas pengunjung dan pengelola pada saat pergi, aktivitas pengelola, aktivitas pengunjung secara keseluruhan, kapasitas bangunan. Dari aspek-aspek tersebut muncullah kebutuhan ruang untuk rest area yang ditentukan di Tol Seroja. Ada 38 elemen ruang, yaitu fasilitas way-in, way-out, area parkir, entrance, toilet atau WC, janitor, dapur, kafe, restoran, minimarket, tempat pijat refleksi, food court, pusat oleh-oleh, bengkel, masjid, taman, gudang, loading dock, ruang ganti, lobby, waiting area, SPBU, ATM center, masjid, ruang general manager, ruang sekretaris, ruang rapat, ruang staf teknik, ruang staf operasional, ruang staf administrasi, pos jaga, security area, ruang CCTV, ruang kepala security, ruang pompa, ruang genset, ruang ME, dan ruang tamu. Untuk analisa sirkulasi rest area ada 4 analisa. Yang pertama, analisa sirkulasi pengunjung, analisa sirkulasi pengelola, analisa sirkulasi pemberi jasa, analisa sirkulasi servis. Besaran ruang untuk rest area mengambil data dari data arsitek, time saver standar, mechanical, electrical equipment. Besaran ruang dibagi menjadi beberapa kelompok menurut kegiatan yang ada di rest area, seperti kegiatan pengunjung rest area, kegiatan pengelola, kegiatan servis, dan ruang pemberi jasa. Besaran luas parkir. Nah, dari data-data di atas disimpulkan rekapitulasi besaran kebutuhan ruang untuk rest area yaitu 16.610,782 meter persegi. Analisis tapak. Lokasi site berada di Taman Kopo Indah, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, mempunyai peraturan KDB 50%, KLB 4, GSB 6 meter luas lahan yang tersedia 48.786,60 meter persegi dengan peruntukan lahan industri menurut RT RW Kabupaten Bandung. Faktor-faktor yang harus dianalisis untuk lokasi tapak yaitu orientasi tapak. Orientasi tapak menghadap ke arah 2 lokasi yaitu perumahan Taman Kopo Indah dan kepermukiman Jalan Batu Rengat, Kecamatan Marga Asih. Orientasi matahari bergerak dari arah kanan ke arah kiri lokasi tapak. Pencahayaan alami yang masuk tidak terkontrol karena orientasi bangunan akan menyesuaikan lokasi tapak. Aksesibilitas. Site hanya bisa diakses dari Jalan Tol Seroja. Bagi pengguna jalan tol keluar Marga Asih tidak bisa masuk secara langsung, harus memutar balik kendaraan kemudian masuk ke gerbang tol Marga Asih. Sirkulasi pada hari-hari biasa, intensitas pengguna jalan sering digunakan pada jam-jam kerja yaitu pagi dan sore. Drainase di lokasi site merupakan aliran sungai yang berada di arah selatan. Terdapatnya aliran sungai di arah selatan yang menjadi salah satu saluran drainase utama pada lokasi. Vegetasi. Area tapak didominasi oleh vegetasi. Vegetasi di area lokasi lebih banyak tumbuhan yang hidup dengan sendirinya dengan ketinggian 1 meter sehingga lokasi tapak dipenuhi tumbuhan liar. Nah, topografi untuk lokasi tapak terbilang datar. Kontur yang datar memudahkan untuk perancangan dalam penataan bangunan karena tidak akan ada kontur tanah yang akan dikat untuk menempatkan bangunan secara fungsinya. Kebisingan di lokasi tapak terdapat pada titik pintu masuk tol Seroja karena sering terjadinya kemacetan untuk pengguna jalan tol masuk ke tol Seroja. Nah, fungsi bangunan dibagi menjadi 3. Fungsi primer adalah
menjadi tempat istirahat dan persiapan keberangkatan untuk ke dalam kota maupun keluar kota bagi pengguna jalan tol Seroja. Fungsi sekunder sebagai sarana masyarakat untuk meningkatkan UMKM wilayah tersebut. Nah, fungsi penunjang, fungsi kegiatan yang mendukung terlaksananya setiap kegiatan primer dan sekunder yang terjadi pada rest area tol Seroja. Tema konsep mengangkat behavior arsitektur, yaitu arsitektur perilaku dengan mempunyai 3 elemen, yaitu teori behavior, tinjauan perilaku pengemudi, hubungan arsitektur manusia, lingkungan, dan perilaku. Behavior arsitektur pada rest area memiliki 3 elemen, yaitu penataan bangunan, pemilihan warna pada bangunan, dan penggunaan vegetasi. Aspek selanjutnya, ramah lingkungan. Ramah lingkungan mempunyai 6 elemen, yaitu hemat energi, memanfaatkan kondisi dan sumber energi alami, menangani keadaan tapak pada bangunan, memperhatikan pengguna bangunan, meminimalkan sumber daya baru, dan holisme. Untuk konsep zona ruang, saya membagi zona ruang sesuai dengan sirkulasi pengguna rest area. Terdapat 2 zona, yaitu zona private sama zona publik. Zona private diisi dengan ruang pengelola, ruang servis, dan parkiran pengelola. Sedangkan zona publik terdapat bangunan komersil A, komersil B, komersil C, plaza, masjid, parkiran untuk umum, parkiran bus, sama truk, SPBU. Konsep kontur tanah. Kontur tanah dalam lokasi tapak menggunakan penambahan untuk membentuk hierarki pada bangunan. Fungsi selanjutnya untuk mempertegas bangunan. Sistem modul kolom bangunan menggunakan horizontal vertikal dengan menyesuaikan bentuk bangunan. Memakai sistem grid kolom 4x6 dengan tinggi bangunan 3,5 meter. Fondasi yang saya pakai dari bangunan menggunakan fondasi wood flat dengan dipasang mengikuti sistem modul kolom. Untuk bahan bangunan dipilih sesuai dengan kebutuhan ruang dan bentuk bangunan. Bahan bangunan yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan fungsi dan menyesuaikan dengan kondisi alam. Nah, salah satunya penggunaan bata hebel. Material ini sangat praktis dan cepat pada saat pemasangan fisik bangunan. Utilitas mempunyai beberapa faktor yang harus diperhatikan, seperti sirkulasi listrik, sirkulasi pemadam kebakaran, sistem pemadam kebakaran, sirkulasi plumbing, air kotor dan air bersih, sistem keamanan pada bangunan. Konsep landscape, penataan vegetasi disesuaikan dengan penataan masa bangunan untuk menghasilkan suasana nyaman dan teduh bagi pengguna bangunan rest area. Vegetasinya jadi ditempatkan di sekeliling lokasi site gitu, untuk memberikan kesan nyaman. Fungsi selanjutnya untuk menjadikan buffer bagi kebisingan yang ditimbulkan di titik pintu masuk tol Margasih. Konsep tata masa bangunan. Sirkulasi menyesuaikan tata letak bangunan, jadi pengunjung rest area bisa memilih sirkulasi untuk kebutuhannya masing-masing. Nah, di lokasi site juga terdapat jalur perlambatan memisah untuk masuk ke dalam lokasi site dengan jarak 42 meter. Nah, sedangkan jalur perlambatan untuk menggabung atau keluar dari bangunan jaraknya 84 meter, 4 meter dari lokasi itu. Nah, si sirkulasinya tuh mempunyai sirkulasi khusus untuk pengelola rest area. Jadi dipisah sirkulasinya buat pengunjung sama pengelola, biar nggak cross. Konsep bentuk bangunan menyesuaikan dengan lingkungan sekitar yang dominan lebih ke bentuk persegi panjang dan menyesuaikan dengan lokasi tapak. Menggunakan transportasi bentuk subtraktif dan adiktif dengan pengurangan dan penambahan pada masa bangunan. Konsep fasad, penggunaan fasad pada bangunan merupakan salah satu unsur penting dari sebuah bangunan karena fasad menyampaikan ide atau makna ke dalam bentuk yang ditampilkan. Pendekatan arsitektur perilaku agar mewadahi pengguna jalan tol dan memberikan kenyamanan saat beristirahat. Nah, konsep fasadnya menggunakan secondary skin, yaitu sistem kulit bangunan. Sistem kulit bangunan membuat bentuk bangunan lebih menarik perhatian pengunjung untuk masuk ke dalam bangunan. Secondary skin juga dapat menjadikan pengaturan cahaya yang masuk ke dalam bangunan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.